awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bapa yang baik yang layak Tuhan Yesus, pakai setiap kami para pelayan, terlebih hamba-Mu yang Tuhan yang akan melakukan firman. Pakailah hidup kami, kami mau Tuhan menjadi anak-Mu Bapa. Selagi kami masih hidup Tuhan, menurut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh Tuhan memperingatkan akan pengorbanan di kayu salib. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk segala karya penyelamatan. Kau adalah Bapa yang luar biasa. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Namun hidup kami Tuhan Yesus, kami mau menjadi alat-Mu, kami mau menjadi pelayan-Mu, dan kami mau Tuhan hidup kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Mampukan setiap kami, berikan hikmat bagi kami, untuk kami setiap langkah hidup kami mempermuliakan akan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, diserahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak.
kepada Tuhan, kiranya menjadi bau yang harum di kerajaan Tuhan, sehingga nama Kristus dipermuliakan atas ibadah kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih firman Allah yang ditaburkan kepada kami membawa kami kepada satu perubahan hidup yang berarti. Olehnya pula nama Kristus disanjung ditinggikan atas seluruh hidup kami. Segala pekerjaan-pekerjaan iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bertahta atas waktu dan pemberitaan firman-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita ada pada tanggal yang ketiga hari ini, pada bulan yang ke-9. Tentu kita ada sampai hari ini hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita melihat, ketika kita menilai tentang segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, kesimpulan kita hanya satu, bahwa semua hanya oleh karena Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membahas tentang pengakuan Petrus. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 13 dan seluruh jemaat Tuhan membaca ayat 14 dan seterusnya. Demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat ini, tidak tercatat memang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia sampai di daerah Kaisarea Filipi. Tidak tercatat memang mujizat apa yang dinyatakan khususnya pada topik di mana pengakuan dari Petrus ini. Sepertinya tidak ada sesuatu yang besar gitu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara khusus. Saya coba melihat Bapak Ibu Saudara, setelah murid-murid Tuhan diajak sekian lama, mereka diajar, mereka dididik, mereka diperlihatkan perkara-perkara ajaib,
Mereka mengalami secara pribadi tentang Tuhan yang melawat, tentang Tuhan yang menyembuhkan, tentang Tuhan yang mengajar kerajaan Allah, tentang peristiwa-peristiwa yang besar yang dilihat oleh mata mereka. Saatnya mereka dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang mereka rasakan, atas apa yang mereka lihat dari hidup berjalan dengan Tuhan. Kalau saya membaca ayat 13 sampai ayat 20 itu, kalau saya ambil satu tema khususnya tentang pengakuan Petrus ini, tentang pengenalan akan Allah, saya coba menerjemahkan begini, bahwa antara tahu dan kenal itu adalah sesuatu yang berbeda pengertiannya. Orang yang tahu itu biasanya memandang, melihat sepintas lalu, atau hanya melihat dari luarnya saja. Contoh, saya tahu ibu ini begitu, saya tahu bapak ini. Nah, tahunya saya adalah hanya sekedar saya memandang, saya melihat bagian luar tubuhnya saja. Dia biasa memakai baju warna ini, sepatunya warna ini, dia memakai kendaraan ini dan seterusnya. Itu adalah mewakili pengertian dari tahu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dengan mata kita, kemudian kita munculkan dengan kata-kata, kita simpulkan dengan kata-kata. Itu adalah tahu. Tapi beda dengan kenal atau mengenal. Mengenal itu lebih melibatkan hati, lebih melihat, mengedepankan isi hati, pengalaman pribadi dengan seseorang. Ada sebuah relasi, ada sebuah pemahaman yang baik tentang pribadi seseorang, sampai kita tahu detil apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi ketidakmauannya. Kita mengerti betul. Paling tidak itu istilah pengertian dari kenal. Nah, dalam dua topik ini, Tuhan Yesus ingin melihat khususnya posisi para murid. Apakah mereka hanya sekedar tahu, dan murid itu apa betul mereka mengenal tentang Yesus? Tapi sebelum Tuhan Yesus bertanya secara pribadi kepada para murid, dia tanya tentang respon kebanyakan orang tentang siapa Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat 13 dan seterusnya, ada yang berkata begini, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia, atau seolah seorang dari para nabi. Jadi kebanyakan orang ketika ditanya tentang siapa Yesus menurut orang lain, informasi yang diterima oleh para murid itu adalah, engkau adalah seperti Yohanes Pembaptis, engkau seperti Elia, engkau seperti para nabi, dan seterusnya. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu, mereka hanya mengenakan label manusiawi saja. Artinya, yang dipahami oleh sebagian besar di luar daripada pribadi murid
Yesus itu hanya sekedar manusia biasa yang lahir dari seorang wanita Maria, dari keturunan seorang tukang kayu, Yusuf namanya, yang dimengerti, yang dipahami dari semua kesimpulan orang-orang yang mungkin sebagian besar di antara mereka pernah ditolong, mereka pernah disembuhkan itu. Tanggapannya adalah bahwa Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis. Yesus itu seperti Elia, seperti Yeremia dan seterusnya, seperti para nabi-nabi yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, hanya memiliki jabatan kemanusiaan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tingkat pengenalan kita kepada Kristus, kalau sekedar memperhatikan apa yang Tuhan buat bagi kita. Kita sakit, kita disembuhkan. Kita berkekurangan, Tuhan memberikan kecukupan. Kita sedang bergumul, Tuhan memberikan jawaban. Kalau pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan hanya sekedar itu, maka kesimpulan kita tentang Tuhan tidak ada ubahnya dengan tanggapan dari semua orang ketika disampaikan oleh para murid kepada Yesus. Yesus itu manusia biasa. Tidak ada yang lebih daripada nama-nama nabi-nabi yang mereka sebut dan pengertian mereka. Yesus itu hanya manusia biasa yang kemudian mati, tidak ada peristiwa keberlanjutannya. Atau bahkan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mencermati hari-hari ini di media sosial, kebanyakan orang akan berkata Yesus itu hanya sekedar tokoh agama saja. Dan ini menurut saya lebih tragis pemahamannya. Kalau Yesus hanya sekedar tokoh agama, mereka menyamakan Tuhan Yesus itu seperti penggagas agama-agama yang lain, yang kemudian mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian hidupnya diakhiri, dibatasi oleh waktu dan selesai. Pemahaman yang seperti ini tentang Tuhan membahayakan kehidupan kekristenan kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh yang besar. Mereka adalah tokoh-tokoh yang punya nama. Tetapi sekali lagi, mereka hanya memiliki jabatan kemanusiaan saja. Tidak lebih dari itu. Kalau seandainya kita pun diberikan pertanyaan yang sama tentang kesimpulan orang khalayak ramai melihat Tuhan Yesus, mungkin sebagian besar kita pun akan berkata demikian. Tuhan Yesus itu adalah sebagaimana Elia, sebagaimana para nabi dan seterusnya. Kenapa? Karena memang mereka adalah melakukan perkara-perkara besar, melakukan banyak tanda-tanda ajaib dan seterusnya. Tetapi labelnya hanya sebatas manusia saja. Kalau saya membaca dari ayat ini, tidak ada satu orang pun dari respon yang disampaikan murid kepada Tuhan Yesus yang mewakili pemahaman mereka yang benar tentang
Tuhan yang tidak hanya sekedar memiliki jabatan kemanusiaan, tetapi yang tidak muncul adalah jabatan keilahiannya itu. Yesus hanya dimengerti sebagai tokoh agama yang memberikan dampak positif. Setelah itu hanya sekedar dia manusia biasa. Tapi sulit orang menemukan bahwa Yesus itu adalah juga ilahi. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid, dari respon yang muncul dari kebanyakan orang itu, pertanyaan sekarang mengarah kepada para murid itu sendiri. Kalau sudah tahu menurut orang, aku ini seperti Elia, Yeremia, seperti nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu sekarang Tuhan Yesus bertanya secara pribadi kepada para murid. Dia menunjuk secara khusus ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ingat, Tuhan Yesus tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari respon orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin melihat pengakuan atau respon dari orang-orang yang melayani Tuhan, yang notabene adalah murid-muridnya sendiri. Sebab kalau pemahaman mereka, pengertian mereka, tingkat pengenalan mereka hanya sekadar Yesus itu sebagai tokoh agama, maka seperti pertanyaan Tuhan Yesus pada peristiwa-peristiwa yang lain, perlu berapa lama lagi Tuhan Yesus harus menunjukkan jati dirinya kepada para murid? Harus berapa banyak mujizat lagi yang dinyatakan kepada mereka? Mereka harus melihat pertolongan apa lagi dari Tuhan? Sebab semua itu sudah lengkap, sempurna, dipertontonkan setiap hari kepada mereka. Kepada kita pun sebagai orang percaya, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk menyampaikan pengakuan tentang siapa itu Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup. Tuhan itu sebagai Tuhan yang menolong pada waktu kita sedih, pada waktu kita berduka cita. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Petrus. Dia berkata begini, ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang disampaikan oleh Simon Petrus ini bukanlah semata-mata keluar dari mulut jasmaninya saja, tidak. Tetapi apa yang keluar, pengakuan yang keluar dari mulut Simon Petrus itu adalah berdasarkan anugerah karunia dari Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakannya kepada Simon Petrus. Mengapa demikian? Kalau kita belajar tentang siapa Simon Petrus, bukankah dia adalah seorang yang memang cepat respon, tetapi juga baik positif maupun negatif. Dalam keadaan yang baik, Petrus bisa menggebu-gebu. Tapi di dalam situasi yang berbeda, dia bisa melakukan trik-trik untuk menghindarkan diri dari kesulitan,
kesulitan. Dia berkata Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dari sini kita belajar mengerti begini, apa yang diketahui, yang dikenal oleh Petrus dari Tuhannya. Dia Mesias sebagai penyelamat dan keilahiannya ada di situ. Tapi di satu sisi dia juga anak Allah yang hidup. Tuhanlah sesungguhnya Allah lah yang memungkinkan pernyataan-pernyataan itu muncul keluar dari mulut Petrus. Sebab apa? Kalau berdasarkan pengalaman hidupnya, tidak mungkin Petrus berkata sampai kepada titik itu. Sulit saya menemukan kriteria-kriteria yang kemudian keluar dari mulut Petrus tentang pernyataan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika kita membaca tentang kronologi hidup daripada Petrus, kalau bukan oleh anugerah dari Allah, kalau tidak Tuhan Allah yang menyatakan kepada dia, maka tidak mungkin keluar pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini dari seorang bernama Simon Petrus. Jadi pengenalan Simon Petrus adalah dimulai dari Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Sebab kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, sama sekali jauh dari pernyataan yang muncul dari mulutnya itu. Bisa saja mungkin saya katakan apa yang terucap dari mulut Petrus itu benar. Tetapi apa yang benar dari pengakuan mulut Petrus itu perlu dibuktikan kebenarannya. Dari mana sikap dan perilaku keseharian yang muncul. Sebab sebahagian besar manusia mudah menyatakan dengan baik, tapi sulit untuk melakukan. Sebelum saya full time di dalam penggembalaan, saya adalah seorang sales. Sales bukan sales barang-barang toko bangunan, bukan. Tapi saya sales rokok. Tentu mungkin akan muncul, Bapak Ibu, sales rokok pasti merokok dulu gitu. Bagaimana saya berkata rokok ini enak kalau saya nggak merasakan, kan begitu. Tapi saya punya ketetapan hati, betul saya sales rokok, tapi bisa dikunci paru-paru saya gitu. Apakah ada asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru saya? Kalaupun ada, mungkin karena orang-orang yang terdekat saya merokok. Karena bos saya waktu itu mulutnya itu tidak pernah berhenti merokok. Berhenti merokok itu kalau makan dan minum. Tidur itu di mulut ada rokok gitu. Tidur di mulut itu ada rokok. Jadi bagaimana caranya saya menawarkan produk itu, apalagi itu produk baru yang harganya murah. Tentu kalau saya tidak melakukan, orang akan sanksi. Tapi alasan itu bisa dipatahkan dengan kehidupan yang jujur dan takut akan Tuhan. Memang saya sales rokok, tapi saya tidak merokok. Memang banyak toko yang berkata begini, kamu tidak merokok kok jualan rokok. Tahu dari mana rasanya itu enak. Cara saya adalah saya beli rokok sebanyak-banyaknya dari produk yang dipercayakan kepada saya berikan secara gratis. Coba aja gitu. Saya loskan gitu. Setiap orang di jalan saya beri. Coba. Nanti kalau beli di toko ini ya, dan seterusnya.
Itu cara saya. Artinya saya ingin sampaikan begini, apa yang keluar dari mulut itu harus dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pertanyaannya, pengakuan dari Petrus tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup itu, bagi sebagian orang kata-kata Petrus itu meragukan. Karena apa? Melihat kronologi hidup sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ada istilah di negara kita, susu sebelahnya rusak oleh karena setetes nila. Nila itu racun. Ketika susu itu yang banyak dikasih setetes racun, itu akan berakibat fatal. Nah, sekali lagi pernyataan-pernyataan daripada Petrus ini sebagian orang mungkin juga meragukan. Tapi ketika Petrus mengaku dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-16, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah benar pernyataan yang keluar dari mulut, dari hati Simon Petrus. Acap kali kita menjudge seseorang, menghukum, menghakimi orang ketika seseorang berkata benar dan ketika melihat siapa dia dan kelakuannya. Kita akan sering berkata, perkataannya itu bohong. Kenapa? Karena perbuatan masa lalunya tidak benar. Tapi lihat kepada Simon Petrus, Tuhan menghargai pernyataan yang keluar dari mulutnya. Karena memang banyak ujian, banyak kesulitan, banyak pengalaman bersama dengan Tuhan yang menghantar Simon Petrus kepada satu kenyataan itu, sampai dia berani berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Catatan saya begini, berdasarkan ayat 13 sampai ayat 20 tentang pengenalan akan Allah. Seharusnya pengenalan kita akan Yesus Tuhan itu adalah pengenalan yang bersifat pribadi. Bukan hanya sekedar kata orang. Bukan hanya sekedar kita menyaksikan perbuatan-perbuatan bagi orang lain. Tetapi kita mengalami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8, inilah satu pernyataan yang keluar dari mulut Simon Petrus yang saya kira mewakili bagaimana tingkat pengenalan pribadinya kepada Tuhan begitu baik. Lukas 5 ayat yang ke-8. Lukas 5 ayat yang ke-8 saya baca demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Lihat latar belakang pernyataan ayat yang muncul dari Simon Petrus itu. Ketika Simon Petrus sedang mengalami sesuatu yang sulit, sedang dalam keadaan yang mendesak, dalam situasi yang terjepit, Tuhan memberikan satu perintah kepadanya. Sebab meskipun menurut akal pikirannya tidak mungkin hal itu akan terjadi, tetapi untuk sebuah perintah dan pernyataan Tuhan, Petrus pun lakukan. Simon Petrus pun melakukannya. Sehingga ketika dia memperoleh sesuatu dari pernyataan Tuhan, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang
berdosa. Ini menandakan Simon Petrus tahu secara pribadi tentang Tuhannya. Dia menyaksikan, bahkan dia mengalami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Aku ini orang berdosa. Pengakuan dari aku ini orang berdosa yang keluar dari mulut Simon Petrus bukan tanpa dasar. Karena dia tahu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi ada firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dan dia bertindak, dia mendapatkan semuanya itu. Inilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami sendiri Tuhan itu. Itu sebabnya tidak heran seperti Matius pasal 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saat Simon Petrus berada di dalam keputusasaan, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh Simon Petrus. Dia mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Sentuhan-sentuhan dengan Tuhan itulah yang kemudian menyatakan seperti Lukas pasal 5, aku ini orang berdosa. Pergilah Tuhan, aku tidak layak. Itu adalah lahir atau keluar atau muncul atau kesimpulan yang kemudian keluar dari mulut Petrus karena dia belajar mengenal secara pribadi dengan Tuhannya. Dia tahu persis apa yang Tuhan buat baginya. Nah, pengenalan yang seperti inilah yang kemudian muncul dari mulut kita, yang dituntut, yang diminta oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada-Nya. Pengakuan-pengakuan yang berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan pengalaman pribadi orang bertemu dengan Tuhan lalu kita mengaku, kita ceritakan. Pengakuan kita itu sangat lemah. Tapi kalau kita mengalami sendiri, sulit bagi orang lain untuk meragukannya. Dia akan berkata, benar, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dari pengalaman pribadi. Ketika kita memiliki sahabat, ketika kita memiliki seorang teman dekat dan kita kenal betul dia, ketika ada suara-suara sumbang di luar dirinya, dia akan punya ketetapan hati, tidak, sahabat saya tidak seperti itu. Yang saya tahu itu pasti berita tidak benar. Kenapa? Karena dia mengenal betul siapa sahabat, siapa temannya ini. Dan kesaksiannya itu tidak dapat dibantah, tidak dapat dibatalkan, karena apa yang dia ucapkan itu berdasarkan dari pengalaman pribadinya. Simon Petrus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan dilihat kelemahan, kekurangan dari Petrus masa lalu, tapi lihatlah hari, saat, momen di mana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah. Saat itulah yang mengubah hidupnya, memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Aku ini orang berdosa, pergi Tuhan daripadaku. Sebuah pengakuan yang jujur dan tulus disampaikan, hasil daripada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, persoalan yang kemudian muncul adalah pengakuan-pengakuan yang keluar dari mulut kita sebagian besar berdasarkan pengamatan lahiriah kita. Seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus itu sebagai tokoh agama.
Kita mudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat, melakukan banyak perkara besar. Tapi ketika Tuhan menuntut bukti, kita tidak mampu menyerahkan segala sesuatu kepada kemahakuasaan Tuhan. Malah kita yang berusaha masih mengendalikan hidup kita. Itu bukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu meletakkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi ya silakan. Apa yang terjadi di dalam hidup ini, percaya kepada Tuhan. Tidak perlu panik, tidak perlu gegabah. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa itu muncul? Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ungkapan yang keluar, pengakuan yang keluar dari mulut kita tidak hanya sekedar berdasarkan pengamatan lahiriah. Oh, Yesus itu menyembuhkan, makanya disebut dia sebagai tabib. Tuhan yang menyediakan makan bagi mereka. Oh, Tuhan itu yang mencukupi kebutuhan. Hanya berdasarkan kesimpulan dari pengamatan hidup kita. Kalau pengakuan kita tentang Tuhan hanya berdasarkan pengamatan terhadap apa yang tercatat di dalam Alkitab, maka iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan sangatlah rapuh. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga meskipun ada hujan badai, ada petir menyambar-nyambar, ibadah tetap mencari Tuhan, tetap setia beribadah kepada Allah. Kenapa? Punya pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan biasanya orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia mampu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak sedang mengendalikan hidupnya sendiri, berusaha men-setting diri sendiri dengan baik, tidak. Tapi dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Satu kali ketika saya beberapa bulan yang lalu pergi ke dokter, ke Melvin, saya kan karena badan kurang enak, saya cek semua, kolesterol, darah tinggi, kemudian ada 4 macam itu pemeriksaan itu. Dok, tolong dicek semua dok, kok kayaknya badan gak enak. Nah, di tengah-tengah saya ngobrol dengan dokter, ada seorang bapak-bapak. Ketika dokter, Pak, bapak ini sakit begini, lalu bapak itu bilang, enggak, saya yakin bukan itu. Kemudian ketika dokter akan memberikan obat, pasien itu bilang gini, dok, kalau bisa obatnya jangan itu. Ini pengalaman pribadi dengan obat-obatan. Lalu disampaikan begini, ya sudah. Akhirnya dokter Melvin juga bilang, nah, kalau obat ini gak mau minum, obat ini gak mau minum, ya gak usah datang ke saya gitu. Dokter begini, dia maunya yang lain. Seolah-olah dia berpikir begini, dia gak mau menerima kenyataan itu. Nah, orang yang betul mengenal itu, dia menyerahkan diri total kepada Tuhan, kepada orang yang memang diberikan kewenangan untuk mengatur dan memimpin.
Berdasarkan pengalaman ini, kalau kita belajar dari kitab Keluaran tentang keberadaan bangsa Israel, yang setiap hari Tuhan hadir menuntun mereka saja, mereka masih marah, masih tidak menerima perbuatan-perbuatan Tuhan. Sulit bagi mereka untuk memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Dan yang ada adalah persungutan dan persungutan. Karenanya berdasarkan Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20 ini, mari kita memiliki tingkat pengenalan yang baik, yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya momen ibadah persekutuan, cari Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh sampai kita menikmati Tuhan atas hidup kita ini, sampai kita itu berjumpa dengan Tuhan. Meskipun lagunya jadul, ya, meskipun lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu tua, zamannya kakek nenek buyut kita, tapi kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Saya kan main musik kalau main sekolah minggu, ya. Biasa mereka yang memimpin pujian, saya tahu lagu akhir itu pasti lagunya begini. Ku ingin dengar cerita gitu, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Saya selalu melihat beberapa anak sekolah minggu laki-laki dan perempuan. Mereka tutup mata lalu dengan segenap hati menyanyi. Dan saya tidak tahu sudah berapa lama lagu ini dinyanyikan di tempat ini. Tapi setiap lagu itu dinyanyikan, hati saya seperti terkonek dengan Tuhan. Rasanya hati ini tidak mau berhenti begitu dengan Tuhan. Dan anak sekolah minggu yang nyanyi, mungkin guru-guru sekolah minggu tidak memperhatikan. Ada sebagian di antara mereka yang konek dengan Tuhannya. Dan saat pertemuan itulah yang akan membawa anak-anak itu semakin kuat kepada Tuhan. Dalam memuji Tuhan, bertepuk tangan, beribadah kepada Tuhan, tujuannya adalah perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan. Sebab pertemuan dengan Tuhan itulah yang memunculkan pengakuan yang benar, sehingga kita mampu meletakkan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dengan total. Saya berharap setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengar kebenaran ini, mari kita bangun kehidupan kita, pengenalan kita dengan baik. Tidak hanya sekedar apa kata orang, tetapi pengenalan yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu, sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, mari kita menyatakan pujian ini dengan segenap hati kita, sebagai sebuah pengakuan kita bersama kepada Tuhan, bahwa Dialah yang telah melakukan sesuatu yang baik kepada kita sekalian. Dengan
selalu kita pegang adalah pengorbanan yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa kematiannya di kayu salib adalah kematian yang menyelamatkan kita, yang selayaknya kita terhukum, tetapi dengan kematiannya di kayu salib adalah dalam rangka menyelamatkan kita. Mari kita meminta kepada Tuhan, kita memiliki pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Allah, sehingga pengakuan yang keluar dari mulut kita adalah pengakuan yang jujur, adalah bentuk dari sebuah kemurnian hidup, ketulusan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Sebenarnya pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Pagi hari ini kami menghampiri tahta kekudusan Allah, seraya kami mempersembahkan, memperhadapkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi bagian atas hidup kami, yang menuntun kami kepada satu perjumpaan pribadi dengan Allah, termasuk di dalamnya kami mengaku dengan kemurnian, dengan kejujuran berdasarkan pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Dan pagi hari ini sebentar kami akan makan minum tubuh darah Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan yang manis dengan Allah. Kiranya persekutuan yang manis dengan Tuhan ini menghantarkan kepada kami kepada satu pertemuan yang manis dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami di hadapan Allah. Pakai pelayan-pelayan perjamuan, dan pakailah setiap kami jemaat-jemaat-Mu, setiap tangan yang mengambil bubui berkat di atasnya, sehingga ini menjadi satu momen yang baik kepada kami untuk peningkatan sebuah kualitas hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita menaikkan pujian ini sambil kita akan menerima perjamuan.
kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang akan memurnikan, yang menyucikan setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah itu suci, darah itu murni. Darah yang tidak bercacat celah itulah yang mengalir atas hidup kita, yang menggaransi kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang diselamatkan oleh karena pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Manakala kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, kami kembali memiliki kekuatan
kekuatan, pengharapan kepada Allah. Kami tidak ditakutkan, kami tidak dilemahkan oleh situasi dan keadaan apapun, tetapi kami semakin melihat karya Allah yang besar nyata atas hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Kekayaan, kemuliaan, dan hormat hanya bagi Allah atas perkenanan dan pekerjaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan pagi hari ini. Setiap kita yang percaya dan berkati bersama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Tuna yang sedang mengajar dalam firman Tuhan dan dalam perjamuan kudus biarlah Tuhan Yesus memberkati. Satu dan dua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah karena nama Bapa. Pada pertengahan yang Tuhan berikan kami. Kami mau ya Tuhan Yesus belajar Bapa memberikan yang terbaik di pekerjaan hidup kami. Dan ya Tuhan, apapun yang kami lakukan pada saat ini boleh menggunakan akal hati dan boleh menjadi upaya yang kami harapkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Dinda Tinambunan pada tanggal 2 September. Biarlah semakin bertambah usia, semakin pengenalan kepada Kristus semakin bertambah. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada sekolah Alkitab online yang diadakan oleh Sinode GPIA. Ini boleh untuk jemaat Tuhan, jadi terbuka untuk umum. Boleh daftarkan segera karena kelas akan dimulai
Dan pendaftaran biayanya itu hanya 1 kali saja sampai selesai. Belajarnya 5 bulan, bayarnya hanya 1 kali saja, itu sebesar Rp100.000. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendaftar dan kuota wifi-nya mungkin terbatas, boleh di gereja. Nanti bersama-sama pakai wifi gereja biar bisa bersama-sama belajar. Itu setiap hari Senin jam 7 malam. Pembayaran nanti boleh menghubungi kepada Ibu Edi Paulus ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara dibuka pendaftaran baru untuk PKK. Itu adalah mitra di kala duka. Jadi dibuka kembali, siapa yang ingin untuk mendaftar hanya perlu fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Uang pendaftarannya hanya 50, per bulannya 15.000. Jadi nanti itu bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Sepertinya tidak ada yang lain, Bapak Gembala sebentar akan berangkat ke GBA Petra untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami, saudari Dinda Minambunan. Kalau Tuhan pertambahkan usianya, kami percaya biarlah pertambahan usia, bertambah juga pengenalan akan kasih Kristus atas hidupnya. Kami bersatu hati pada saat pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Diki Tuhan. Kalau pada hari Selasa akan menjalani operasi katarak, kami berdoa bersatu hati, Tuhan jamah kiranya di dalam nama Yesus. Ketika dokter para suster mengambil tindakan, satu mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan memberikan pertolongan, bahkan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Lili. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Bahkan kami berdoa bagi anak kami Putri Hutasoin. Kami percaya juga Tuhan segala sakit panasnya Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Kami berdoa untuk Bapak Simanjuntak yang sakit sedang di Jambi. Kami berdoa segala apa yang dikerjakan, kami percaya Tuhan yang memberkati. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa bagi pengurusan proses sekolah daripada keluarga Bapak Desi Torus. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah proses pembelian sekolah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh mengadakan mujizat, Tuhan boleh mengadakan tanda
Kami percaya Tuhan, biarlah tahun 2024 pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami percaya biarlah gereja Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, Tuhan yang memberkati. Bahkan hari ini biarlah gereja-gereja yang ada di Tangerang, baik yang ada di Banten, baik yang ada di Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja bagi gereja-gereja Tuhan. Bahkan kalau di tempat ini Tuhan ada Bapak Simanjuntak, ada Bapak Filipus Sugito yang akan Tuhan tolong mendaftarkan sebagai calon legislatif, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang membela, dan biarlah Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, baik Bapak Simanjuntak, baik Bapak Filipus Sugito dapat menyuarakan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu pada saat